Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat solihah yang dirahmati Allah. Bicara tentang merawat sakinah, ya, bagi kita yang sudah menikah, ya, bagaimana cara kita merawat sakinah di dalam keluarga kita? Sakinah, mawaddah, warahmah adalah impian setiap orang yang berkeluarga. Sebagaimana dulu kita berikrar bersama orang yang kita cintai, berikrar bersama dengan orang yang Allah pilihkan untuk kita, bahwa kita insya Allah akan hidup bersama dia, meraih sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tetapi sahabat solihah, di kondisi hari ini, dalam sistem sekuler kapitalis hari ini, merawat sakinah semakin sulit, ya. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam problem, keluarga-keluarga muslim dihantam berbagai macam problem di sekitarnya, itu membuat kita semakin merasa kesulitan untuk merawat sakinah. Di tengah pandemi, kita mendapatkan informasi, kita membaca berita di timeline yang lewat di sekitar kita, atau kita membaca informasi di gadget kita mendapati bahwa angka perceraian di masa pandemi justru semakin meningkat, baik dipicu karena persoalan ekonomi, baik dipicu karena persoalan KDRT, ataupun ada perselingkuhan dan lain sebagainya. Sehingga tugas kita, para keluarga-keluarga muslim, untuk mempertahankan keluarga agar tidak karam, bahteranya tidak karam, itu semakin berat. Sahabat solihah yang dirahmati Allah, kejenuhan, kebosanan yang melanda kita di dalam berkeluarga adalah hal yang wajar, ya. Terlebih bagi kita yang menikah dengan usia pernikahan di atas 10 tahun. Kita kadang merasa bahwa, wah, suami saya nggak sekeren dulu, ya. Atau suami-suami kita yang bekerja di luar rumah, ya, yang mereka bekerja di kantor, ya, atau di tempat-tempat yang mereka berinteraksi dengan banyak orang, atau bahkan di dalamnya ada juga ada para wanita, mereka terlihat akan bertemu, ya, setiap hari, ya, dengan wanita-wanita tersebut, ya, mereka dengan dandanan yang wow, ya, dengan pakaian yang rapi, ya, dengan yang good looking gitu, ya, akan membandingkan, wah, teman-teman saya di kantor lebih membuat saya berselera gitu, ya, membuat saya merasa tertarik gitu, ya, dibandingkan dengan istri saya di rumah, pakai dasternya kucel gitu, nggak dandan, rambutnya aut-autan, ngurus anak, bau ompol dan lain sebagainya, ya. Di tengah kondisi yang seperti ini memang akan ada gitu, ya, akan ada yang selalu membanding-bandingkan, atau bahkan kemudian para ibu, ya, para istri yang mungkin hobi nonton drakor, ya, atau nonton sinetron, akan merasa bahwa, wah, aktor idaman saya di film itu, di TV itu lebih menarik gitu, ya, mereka romantis banget, suami saya boro-boro beliin bunga gitu, ya, nanyain kabar saya saja enggak gitu, ya. Jadi memang Masya Allah, ya, sahabat sekalian dirahmati Allah, merawat sakinah di dalam keluarga, setiap keluarga punya cara, ya, setiap keluarga punya tips masing-masing. Seorang istri yang cerewet diperhadapkan dengan suami yang pendiam, dia semua punya cara gitu, ya. Setiap pasangan punya cara menunjukkan, mengekspresikan rasa cinta di dalam keluarganya, ya. Apalagi kalau di tengah kondisi hari ini memang, ya, kita dihadapkan dengan krisis ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia, ya, yang kemudian itu berimbas pada keluarga-keluarga kita, membuat para suami harus berpikir gimana caranya agar anak istri saya bisa makan gitu, ya. Gajinya segitu-gitu aja, kerjaannya juga semakin bertambah, ya. Para istri pun harus ikut keluar rumah menanggung beban ekonomi keluarga, nyampe rumah sama-sama capek gitu, ya, diperhadapkan dengan kondisi anak yang mungkin punya problem juga gitu, sehingga ributlah gitu, ya, akan membuat kondisi di dalam rumah semakin memanas. Nah, ini yang harus meredamnya siapa gitu, ya. Kita kembali mengingat tujuan pernikahan kita apa sih gitu, ya. Kita menikah karena ibadah. Pernikahan di dalam Islam itu nilainya adalah ibadah, bukan semata-mata melampiaskan hasrat seksual yang ingin kita salurkan, bukan semata-mata itu, ya. Akan tetapi ibadah yang ingin kita dapatkan di dalam pernikahan, bukankah dikatakan bahwa menikah adalah menyempurnakan separuh dari agama, separuhnya lagi ketika kita sudah menikah kita berusaha untuk menyempurnakannya. Nah, bagaimana mungkin kita akan bisa menyempurnakan jika komitmen di dalam berumah tangga, ya, atau kemudian komitmen kita sejak awal bahwa kita harus menjadikan keluarga kita adalah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk itu sebelum menikah harus menyamakan visi dan misi. Kita tuh nikah mau bentuk keluarga konsepnya kayak gimana sih gitu, ya. Atau hanya sekedar, ya wes, menikah aja deh, sambil jalan, sambil Allah atau air seperti air mengalir mau dibawa kemana terserah. Tidak seperti itu, ya. Keluarga muslim adalah keluarga yang bervisi surga, ya. Ketika mereka menjadi si istri, ketika mereka menjadi suami, mereka tahu tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Bukan sekedar istri itu memasak, suami itu cari duit, nggak sekedar itu gitu.
Ada banyak fungsi yang harus dijalankan sebagai istri, sebagai suami. Bahkan di dalam keluarga pun ada berbagai macam fungsi. Bukan sekedar fungsi reproduksi, sekedar melahirkan selesai ngasih makan. Gak seperti itu. Di dalam keluarga ada fungsi edukasi, ada fungsi rekreasi. Anak-anak, suami, istri akan merasa bahwa, aduh saya nggak betah di luar lama-lama, saya pengen pulang ke rumah. Kenapa? Rumah menjadi surga bagi mereka. Anak-anak akan mencari, aduh saya lagi punya masalah, mana orang tua saya? Suami merasa, aduh di luar terlalu banyak godaan, mana istri saya? Ya, ketika sang istri merasa begitu banyak beban yang sedang dihadapi, dia akan mencari, di mana suami saya? Saya butuh bahu suami saya, gitu ya. Ketika keluarga sedang mengalami stres, mengalami banyak persoalan, mereka bersama-sama taat dan tunduk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat solihah yang dirahmati Allah, problem yang kita hadapi terlalu kompleks. Sehingga seharusnya keluarga-keluarga muslim tidak sibuk memikirkan diri mereka sendiri. Gimana anak saya mau makan, gimana pendidikan anak saya, gimana suami dan istri saya. Nggak sekedar itu. Ingat bahwa problem utama kita ketika kita tidak diriayah dengan Islam. Ketika Islam tidak mengatur seluruh aspek kehidupan kita, sehingga kita mendapati problem pendidikan, ya, ketika kita mendapati problem pergaulan bebas di mana-mana, nggak cuma mengintai anak-anak sekolahan atau anak-anak milenial, tapi juga menghinggapi keluarga-keluarga muslim. Buktinya ada virus-virus perselingkuhan, ya, ada LGBT, ya, ada kontes-kontes yang justru membuat kita semakin merasa pusing gitu. Sehingga keluarga-keluarga muslim pun harus mengambil bagian dalam merubah kondisi ini. Keluarga muslim adalah keluarga dakwah. Mereka hadir, mereka tumbuh dan berkembang, berusaha mencerdaskan umat. Ya, bukan hanya sekedar untuk diri mereka sendiri, tapi untuk orang-orang di sekitarnya. Memberi manfaat bukan hanya untuk sekedar bagi mereka sendiri, tapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, PR bersama pastinya. Sahabat solihah yang dirahmati Allah, merawat sakinah. Setiap keluarga punya cara. Ya. Setiap pasangan punya cara mengekspresikan cinta dan kasih sayangnya. Mungkin bagi keluarga lain, liburan keluar kota, ya, dengan biaya tiket yang mahal, tidur di hotel adalah cara mereka membahagiakan keluarganya. Bagi sebagian keluarga, mereka bisa berkumpul di rumah, makan bersama dengan menu seadanya, sholat berjamaah, itu sudah menjadi kebahagiaan bagi mereka. Ada yang merasa bisa membahagiakan istrinya dengan membelikan mobil mewah. Ada suami yang merasa bisa membahagiakan istrinya hanya dengan membawakan selembar kerudung untuk menutupi auratnya. Banyak cara mengekspresikan kebahagiaan. Sahabat solihah, membuka keran komunikasi antara suami dan istri harus senantiasa dijalin dengan baik. Jangan sampai komunikasinya buntu, ya, sehingga membuat keluarga-keluarga muslim menjadi berantakan dan akhirnya karam. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan ketika kemudian kita menjadikan syariat Islam sebagai solusi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Semoga Allah senantiasa menjaga keluarga kita. Sahabat solihah, keluarga muslim adalah keluarga yang bahagia. Keluarga muslim adalah keluarga yang taat. Tak perlu membandingkan keluarga kita dengan keluarga orang lain. Setiap keluarga punya porsi kebahagiaannya masing-masing. Setiap keluarga punya air mata masing-masing. Kita berusaha agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang peka terhadap kondisi yang ada di sekitar dan menjadi keluarga dakwah. Kita berharap kita berkumpul bersama keluarga kita di meja makan, di rumah-rumah kita, berkumpul di rumah kita. Rumah menjadi surga bagi keluarga kita. Berkumpul di dunia, insya Allah kita bisa reuni di surga. Amin ya rabbal alamin. Cara saya menasihati diri saya adalah dengan menyampaikan, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.